dipersembahkan oleh Jakarta, kota dengan sejuta cerita dan cita-cita memasuki usia ke-499 tahun. Memasuki atau menuju ke 5 abad. Bagaimana sebenarnya langkah Jakarta memastikan bisa menjadi kota global dan berbudaya? Langsung kita bahas bersama dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pak Rano Karno. Selamat ulang tahun, sehat alhamdulillah. Terima kasih. Selamat datang di Balai Kota. Siap, ini adalah satu kesempatan yang luar biasa. Kami CNN Indonesia bisa berbincang dengan Pak Rano. Kita panggilnya Pak Rano, Bang Rano. Bang Rano aja dah, kalau Bapak kayaknya gue masih pakai dasil. Ini kalau bicara ulang tahun Jakarta, ada satu momen yang sebenarnya menarik. Bahkan kemarin saat speech gitu ya, Bang Rano sempat pecah gitu tangisnya. Bagaimana sih sebenarnya Bang Rano ini memaknai 499 tahun Jakarta? Iya, artinya gini, saya barangkali awal kami ini sebetulnya nggak pernah nyangka kami ada di sini. Kami ini antara gubernur dan wakil. Ya, kami mengikuti satu era pilkada itu sangat berat gitu kan. Kalau dilihat dari ya apa eskalasinya kan kayaknya heavy sekali lah. Tapi ada jalan lain yang memang Tuhan memberikan kita harus ada di sini. Kadang-kadang dari tahun ke tahun, saya setiap hari masuk ke sini, saya masih berpikir, kok saya bisa di sini ya? Ya mungkin kamu nonton sinetron saya, mungkin itu bercanda almarhum Benyamin, tapi dia juga sering, sekali-sekali dia jadi gubernur misalnya. Saya sampai ke kantor saja setiap hari saya masih, kok saya bisa ada di sini ya? Nah sekarang saya ada di sini. Dan sekarang kami di sini, pada momen yang bagi kami berat. Beratnya apa? Akan ada transisi era. Abad. Kita sekarang di 499, tahun depan 2027 500. Wow. Kami berdua Pak Gub sadar sekali ini adalah momen kita berbuat sesuatu bagi Jakarta. Makanya kalau kamu bertanya apa sih program kita? Kita nggak punya program yang baru. Kita hanya melanjutkan para gubernur dulu lakukan. Ya alhamdulillah mungkin misalnya kayak kemarin kita baru saja melonsing Rasuna Said yang 10 tahun lebih mungkin puluhan tahun tiang-tiang yang monorail itu nggak ada yang pernah berani tebang dan alhamdulillah kemarin di launching oleh Pak Gub. Itu kan bagian dari zaman Bang Yos. Tahun itu zaman beliau 80-an baru. Kadang-kadang waktu itu kita bicara sama Bang Yos juga bilang, aduh aku kalau lihat lewat Rasuna Said nangis saya karena tiang-tiang misalnya seperti itu. Jadi sebetulnya nggak ada yang baru Jakarta ini. Jakarta ini dilalui 13 sungai. Dan pasti akan banjir kalau tidak di-manage. Kenapa saya bilang pasti banjir? Kalau banjirnya di 3 wilayah, air laut naik, kemudian hujan lokal, dan hujan kiriman, ini pasti akan banjir. Itu pasti. Bagaimana menguranginya? Mungkin modifikasi cuaca, itu bagian. Nah jadi artinya, kami sadar, kami sedang mempersiapkan satu transisi abad yang saya juga bersyukur ada di abad ini dan saya ada di tempat ini. Itu yang kadang-kadang membuat saya menangis. Kok saya bisa di sini ya? Itu aja sebetulnya. Jadi harunya ada di sana ya, berusaha untuk mewujudkan apa juga tadi kan saya di awal sempat sebut bahwa ini tuh Jakarta nih kota sejuta cerita, cita-cita, bukan hanya buat warganya tapi buat pendatang seperti saya yang tinggal di daerah penyangga. Coba bayangin, Pak Gub bilang kita nggak akan ada yang namanya operasi justisi. Tiap lebaran orang akan datang ke Jakarta dan kita nggak akan melarang karena itu hak orang untuk bermimpi. Silakan saja. Cuman kita bilang kalau bisa punya skill. Harus kalau nggak ini kompetisi di Jakarta keras gitu. Hidup di Jakarta ini keras kan. Tapi kalau kita lihat dengan kita buka pintu pun kunjungan orang yang datang ke Jakarta nggak banyak-banyak amat, nggak lebih dari 15.000 orang. Dan hampir rata-rata mungkin 70% mereka tinggal di aglomerasi. Depok, Bogor, Tangerang, karena maaf, mungkin Jakarta kan kalau kos mahal, ya. Kalau di ini mungkin agak murah, tapi mereka memang kerjanya di Jakarta. Ini yang sedang kita atur, gitu loh, Mei. Kalau untuk 499 tahunnya ini, maknanya sebenarnya seperti apa sih, Bang Rano? Iya, artinya makanya kita selalu bilang ulang tahun kan bukan hanya catatan tanggal, tapi apa yang kita bisa lakukan, karena kita yakin. Walau alam apakah kita lanjut atau tidak. Tapi kan kita hanya pada satu periode. Periode ini hanya 5 tahun.
Apa sih yang bisa kita lakukan 5 tahun? Yakin saya, kalau kita bikin sesuatu yang baru nggak akan selesai. Oke. Nggak akan selesai. Normalisasi sungai itu dilakukan dari zaman, maaf Pak Jokowi, zaman Bang Anies, zaman Ahok. Kita lanjutkan normalisasi sungai. Karena sungai di Jakarta cuma itu. Ciliwung, kemudian seperti di Jakarta Barat. Ini bagaimana caranya? Kita nggak akan buka sungai baru, misalnya seperti itu. Nah, jadi artinya ulang tahun, dari tiap ulang tahun itu hanya sebagian tantangan kita, target tahun ini tercapai atau tidak. Itu aja. Yang pasti kita ini punya RPJMD. Nggak ada Jakarta dibikin langsung dalam proyek 5 tahun, nggak. Tetap RPJMD 5 tahun, tapi per tahun pasti kita bagi. Normalisasi Ciliwung berapa kilometer, kemudian infrastruktur jalan berapa. Karena APBD ini kan harus dibagi. Nah, jadi itulah fungsinya di tahun ini. Tercapai nggak target kita? Alhamdulillah tercapai. Gitu. Bukan hanya seremonial, tapi perbaikan-perbaikan ya, mulai dari transportasi, ruang publik, lingkungan hidup, layanan digital, dan yang kemarin habis diresmikan itu jembatan yang bakal ngebantu banget tuh kalau ada pertandingan sepak bola dan konser-konser. Nah, itu kan maaf itu zamannya Bang Anies kan, makanya Mas Pram bilang, Bang, udah kalau gitu nih dulu problem apa sih? JIS itu parkir, ternyata nggak ada parkir kan. Di situ ada rel kereta tapi nggak ada stasiun. Nah, ini kenapa waktu itu nggak selesai kan? Kita pelajari, oh ternyata ini masalah apa ya? Ya hubungan dengan pemerintah pusat. Ya untuk itulah kita Jakarta bersyukur punya Gubernur Pramono Anung yang kebetulan hampir puluhan tahun beliau ada di pemerintah pusat kan. Kemudian kita kerjasama dengan Kementerian Perhubungan. Alhamdulillah stasiun kereta ada. Dengan ini kan mengurangi. Kemudian Ancol bisa kita jadikan area parkir untuk JIS. Kemudian kita bikin jembatan. Itu sebetulnya salah satu kerja improvisasi. Bagaimana caranya kita bisa mengurangi? Saya bersyukur Pak Gub dengan Wagub ini ya bahasanya orang bilang sampai kemarin dari Kementerian Dalam Negeri ini pasangan serasi. Klop gitu ya? Klop. Saya selalu bukan dia memberikan bukan wewenang tapi pokoknya istilah gini, Bang, aku di meja, abang eksekusi. Nah, kadang-kadang kan sebelum eksekusi kan meja itu bekerja keras. Kita dialog, Mas, ini problem kita macet. Kenapa macet? Karena yang banyak datang ini, Jakarta ini kan terdaftar 11 juta orang. Tapi hampir 4 juta itu datang dari luar. Makanya kenapa konsepnya Transjabodetabek. Dulu kan Transjakarta. Untuk mengurangi, sebetulnya untuk mengurangi kendaraan pribadi masuk ke Jakarta. Artinya kita memberikan fasilitas gratis atau murah untuk ke tempat lain. Cuman konsekuensinya kan subsidi kita jadi besar gitu kan. Itu konsekuensi yang dari kebijakan yang memang harus kita lakukan. Sebetulnya simple seperti itu gitu. Penataan terus dilakukan di ruang-ruang publik, dari layanan digitalnya juga digencarkan gitu ya. Bang Rano. Yang juga dinanti nih Bang, kalau bicara soal ulang tahun Jakarta, kalau saya sih ya pasti langsung ingat sama yang namanya Pekan Raya Jakarta, Jakarta Fair. Apalagi bonusnya tahun ini di tanggal 27 dan 28 nanti ada puncak acara perayaan di Bundaran HI ya. Apa sih sebenarnya pesan besar yang ingin disampaikan jadi pemerintah? Sebetulnya kalau Jakarta Fair itu udah tahun ke tahun. Sebetulnya nggak ada, bukan bahasa tidak ada impact kepada kita. Tapi memang tahun ini ditargetkan oleh DKI, mudah-mudahan Jakarta Fair itu bisa melahirkan 8 triliun. Itu kan impact daripada UMKM, pajak juga akan ada dampaknya kan. Nah itulah kita membantu fasilitas. Nah kalau memang dalam rangka ulang tahun Jakarta, besok insya Allah nih tanggal 20, seharusnya kan ulang tahun tanggal 22. Tapi 22 itu memang kita banyak kegiatan. Pagi pasti kita upacara apel. Kemudian pasti sidang paripurna. Kemarin malam kita ada undangan dengan diplomat. Nah terpaksa untuk ulang tahun Jakarta yang ke-499 besok tanggal 27 Mei mesti datang. Kita bikin di Bundaran HI. Bahasanya mungkin bukan Car Free Night, tapi memang jalan kita tutup. Saya yakin dari mulai sore ini kegiatannya mungkin jam 11 malam selesai. Tapi artinya dari jam 4 sore pasti yang namanya HI itu akan ngebludak. Harus rame gitu harus rame karena ya maaf artis-artisnya juga ya papan atas segala macam. Ini untuk apa? Untuk menyampaikan kepada masyarakat Jakarta bukan hanya kemeriahannya, tapi ini Jakarta milik kita bersama loh. Makanya kita punya tagline jaga Jakarta. Jakarta harus kita jaga bersama. Kita nggak bisa ngarepin kepada keamanan saja kalau kita juga nggak care, buang sampah sembarangan segala macam. Nah itu artinya itu menjadi sosialisasi kita pada tahun 2027 Jakarta akan 500 loh. Nah sekarang ini menujunya
Apa yang bakal kita lakukan? Nah, mungkin dalam momen besok kita sampaikan apa-apa saja sih yang ingin kita buat untuk kalender di 500 tahun itu. Gitu. Ada doa bersama juga nanti lintas agama. Pasti itu udah apa ya? Gini, ini ada satu kenyataan bukti bahwa keberagaman, persatuan, kebudayaan itu menghasilkan fiskal yang luar biasa. Kita awali pada waktu Natal, Christmas Carol. Bikin paduan suara di HI, 1000 orang nyanyi. Kemudian tahun baru, kemudian masuk Imlek, kita bikin Imlek. Kemudian masuk Nyepi, kita bikin ogoh-ogoh. Kita masuk ke Ramadan, kita bikin festival beduk nasional. Kamu tahu apa yang terjadi dari mulai Natal sampai menjelang mungkin kemarin Waisak. Tahu fiskal Jakarta berapa? Hampir 69 triliun. Wow. Bayang, ini yang namanya ekonomi kreatif atau yang dibilang creative financing ini. Dari sudut keberagaman kita dapat, kita bisa mensosialisasikan kepada masyarakat. Fiskalnya juga dapat. Kita sedang menghadapi ekonomi juga tidak baik-baik amat. Betul. Tantangannya ada di sana secara global. Inilah kita. Makanya semua OPD kerja keras ini. Kerja keras aja. Saya udah bilang sama OPD ya, organisasi pemerintah, saya nggak mau semua keluar tapi kita nggak dapat apa-apa. Biasa ini kan selama ya, kalau ada keramaian udah kemudian nggak ada impactnya. Saya nggak mau, Jakarta harus mendapat sesuatu. Karena apa? Apa yang kita dapat juga buat masyarakat Jakarta. Betul. Gitu loh. Termasuk kalau di PRJ kan di tahun lalu kalau saya tidak salah ini datanya 7,3 triliun ya. Benar. Sekarang nih makanya ditargetkan 8 triliun. Oke. Kamu bayangin PRJ itu bisa dikunjungi kira-kira 4 juta orang loh. Seharinya? Bukan, secara total. Oke. Gitu. Kemarin saja baru minggu kedua, minggu pertama katanya udah 1,5 juta. Kebetulan memang PRJ itu selalu dilaksanakan di libur-libur sekolah. Betul. Kan? Jadi berkunjung itu bukan hanya masyarakat Jakarta, dari aglomerasi datang ke Jakarta. Itulah kita memberikan fasilitas Transjakarta masuk ke situ, MRT juga. Bahkan kemarin kan ulang tahun kita Pak Gub bukan gratis tapi Rp1. Rp1 menggunakan semua. Bahkan masuk ke ya tempat taman-taman hiburan di Ancol segala macam free gitu loh. Itu bagian dari kado yang Jakarta coba kasih. Dan itu juga akan berlaku di 2728 nanti beberapa tempat-tempat juga. Mungkin agak lebih kadonya agak spesial. Oke, ditunggu bahasanya bersama. Pakai telur kan. Pakai telur ya. Ibarat kerak telur tuh ya telurnya 5 kali aja ya. Tapi ini kan 5 abad, satu usia yang luar biasa tentunya. Apalagi kita tahu Jakarta tadi kota yang luar biasa gitu ya. Ada cita-cita di sana, ceritanya juga banyak di sana, targetnya juga banyak pastinya. Nanti saya mau tanya-tanya terkait dengan apa sih sebenarnya target yang ingin dikejar bersama begitu ya. Tidak hanya oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta tapi juga diharapkan masyarakatnya bisa ikut terlibat. Tapi tentunya pastikan Anda tetap bersama kami. Kami akan kembali dengan perbincangan ini usai jeda. Dipersembahkan oleh di sudut Jakarta, di atas tanah yang sunyi. Disinilah sebuah langkah besar membangun perubahan. Sampah diubah kembali menjadi manfaat untuk kita. Ini bukan sekedar pabrik. Ini adalah janji bahwa kita tak lagi sembunyi dari sisa kehidupan kita sendiri dan wujud upaya manusia untuk berdamai dengan sampahnya sendiri. Kami belajar untuk mendengar, kami berdiskusi, kami perbaiki. Kepercayaan tak dibangun dalam sehari, melainkan dibangun dari pengertian dan perubahan. Kota ini milik semua yang bernafas di dalamnya.
dipersembahkan oleh Ya, Anda masih menyaksikan Indonesia Forward bersama saya Mayfri Syari dan kita masih berbincang bersama dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bang Rano Karno. Tadi kita sudah bicara apa-apa saja yang coba dicapai di usia 499 tahun. Tahun depan ini tepat 5 abad. Apa sih yang mau dikejar, Bang? Oke, jadi Jakarta ini lahir dari sebuah undang-undang nomor 2 tahun 2024. Setiap pemerintah daerah pasti mempunyai basic. Basic Jakarta adalah undang-undang itu. Di mana dikatakan di situ adalah 2 item. Kota perekonomian nasional dan kota global. Kita harus menjaga. Dan alhamdulillah Jakarta menjadi barometer keuangan negara. Kita memberikan 16% PDB-nya. Itu yang kita jaga. Ya alhamdulillah. Kita juga tahu hampir semua diplomat atau kedutaan ada di sini. Itu kita harus jaga. Ini apa konteksnya? Pasti akan ada konteksnya dengan ekonomi. Kemudian kota global. Jakarta harus masuk ke dalam top 50. Karena ini target. Nah, saya bersyukur kita dilantik tanggal 20 Februari 2025. Kita kerja kira-kira ya kalau dihitung sekarang sudah hampir setahun lebih. Tapi di 7 bulan indeks kota Jakarta ini sudah meningkat. Awalnya kita masuk nomor 74. 8 bulan kita bekerja kita bisa meninggi menjadi 71. Saya sangat yakin dalam tahun ini, mungkin dalam bulan-bulan Oktober, saya yakin pasti akan menjelang 65 indeks. Nah artinya begini. Apa target kita kalau masuk dalam global? Tentu kita akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Tidak ada gunanya kita membangun gedung, tapi kalau manusianya gagal. Saya bersyukur, kita bersyukur, hasil BPS menyatakan, dulu RW kumuh di Jakarta lebih 400 sekian. Dalam 1 tahun kita bisa menurunkan 50%, 211 RW kumuh. Itu bukan kerjaan gampang. Itu juga bukan kerjaan hebat seorang gubernur dan wakil gubernur. Itu hebatnya warga Jakarta mau diatur. Karena kekumuhan itu ada di tempat-tempat yang memang sangat spesifik. Maaf. Kebakaran di Jakarta 95% karena listrik. Dan adanya di rumah kumuh. Abai mereka. Karena itu Pak Gub menyediakan APAR di setiap RW. Alat pemadam kebakaran. Itu juga bagian dari. Karena kalau memang mungkin, saya minta maaf ini, dalam keadaan banjir, keadaan kebakaran, kadang-kadang kita berkunjung ke warga. Saya selalu bilang, yuk pindah yuk ke rumah susun yuk. Yuk pindah yuk ke rumah susun yuk. Karena Jakarta ini, kalau tidak dengan rumah susun, sama seperti Singapura kira-kira tahun 40. Sebetulnya contoh yang paling ini, kita lakukan apa yang Singapura lakukan. Kita harus naik ke vertikal, ke rumah susun. Itu bisa meningkatkan kesejahteraan. Cuman barangkali karakter kita memang kadang-kadang masih demen di rumah. Makanya kayak kemarin saya maaf nih datang ke wilayah bekas kebakar, ketemulah warga, yuk kita pindah rumah susun. Aduh Dul, kita lahir di sini Dul, ari-ari kita dibungkus di sini. Gue bilang gue juga lahir di Kemayoran, ari-ari gue ditanam di Kemayoran, masa kita mau di sini dulu? Bagaimana kita bisa ngerubah nasib? Yuk ke rumah susun. Artinya di beberapa momen saya selalu mencoba itu kesadaran masyarakat. Ada sebagian masyarakat mau pindah ke rumah susun. Walaupun memang tidak semua. Bahkan dalam skup yang paling kecil. Jakarta ini kekurangan apa? Taman. Pemakaman. Sangat kurang. Artinya apa? Terus kita sosialisasi. Baca beberapa, misalnya seperti Menteng Pulau. Kita bisa membebaskan warga yang situ. Karena memang itu bukan lahan mereka. Lahan Pemprov DKI yang digunakan mereka bertahun-tahun. Saya bilang nggak bisa. Jakarta perlu ini. Pindah ke rumah susun. Nah artinya itulah bagian target yang kita capai. Kita bukan membuat gedung-gedung tinggi. Tapi kalau masyarakat di bawah tidak bisa. Anda bayangin yang paling kecil. Pertama kali yang kita masuk sini. Pak Gub ngomong sama saya, Bang. Ternyata Jakarta ini. Banyak anak-anak Jakarta yang tidak bisa mengambil ijazahnya. Karena nggak punya uang untuk mengambil ijazah. Kita lakukan pemutihan. Mungkin lebih dari 7.000 orang. Walaupun kita bagi fase tahun pertama 2.000 sekian. Kerjasama dengan Basnas. Itu yang kita lakukan. Kemudian yang namanya, tadi kita baru saja rapat tentang RKPD tahun 2027. Pak Gub kekeh, maaf semua di provinsi ini terjadi efisiensi. Pak Gub bilang, pokoknya namanya pendidikan, namanya kesehatan itu prioritas utama. Kita nggak akan pernah geser. Karena nggak akan negeri ini maju atau Jakarta ini maju kalau SDM-nya nggak bisa mengejar. Karena persyaratan kota global, yang pertama adalah SDM. Karena itu sekarang ditingkatkan. Dulu KJP. Kemudian KJMU. Sekarang Pak Gub ingin
KJMU ini kartu Jakarta Maju Unggul itu bisa S2, S3. Bahkan kita lagi siapkan LPDP Jakarta. Wah, satu terobosan luar biasa tuh. Karena memang itu mesti dikejar. Kalau nggak akan kita bisa, ya maaf lah. You speak English tapi you nggak tahu. Ini yang bobot. Makanya kadang-kadang saya suka belagu aja. Lu bisa ngomong Inggris nggak? Kagak. Kita mau global. Lu kursus bahasa Inggris. Saya wajibin semua PNS ini. Kursus bahasa Inggris. Karena tetamu kita besok aja boleh nih bahasanya seperti itu. Itu men-trigger mereka untuk semangat sebetulnya. Sebetulnya itu. Tantangannya apa sih sebenarnya yang dihadapi saat ini dan kuncinya tuh berarti apa? Tantangan pertama kesadaran masyarakat itu sendiri. Mau nggak diatur? Kalau mau diatur enak kita. May bayangin ya, sekarang dicontoh soal nanti kalau kamu mau bisa diambil. Kita sedang melakukan pembebasan lahan untuk normalisasi sungai. Pasti akan menggusur. Nggak mungkin. Tapi minta maaf, bahasa undang-undang kalau namanya bantaran kali itu tidak bisa ditinggalkan. Tapi kenyataan sudah ada masyarakat di situ. Tiap tahun terjadi banjir Jakarta ini. Gimana kita bisa rapiin kalau kita nggak bisa membenahi bantaran? Masuklah kita ke tengah, jelasin masalah. Kita mau normalisasi nih. Bukan ganti rugi loh, ganti untung. Gue mau bongkar rumah itu. Setuju nggak? Ya bang, oke, gue tinggal di mana? Terserah, lu mau pulang kampung boleh atau lu mau ke rumah susun. Bebasin, bayar. Padahal itu lahan mungkin lahan Pemda DKI juga. Tapi kita juga paham kan, mereka udah puluhan tahun di situ. Itu inti pertama adalah masyarakat sadar. Dan kemudian kita nggak boleh capek. Saya udah perintahin semua dinas terkait. Jangan capek mendengar. Saya minta maaf ya, apalagi kita di dunia medsos nih. Saya paling lihat. Banjir di mana, bocor di mana, ambles di mana, saya perintahin. Coba lihat. Jangan capek baca-baca begini. Untung ada medsos begini. Jadi kita tahu. Kita ini kan tangan kita dibentang cuma semeter. Kita ada yang bisikin, bang di sana banjir. Bang, cepat lihat, benar nggak? Karena kadang-kadang memang tiba-tiba kebanjiran itu, ambles itu ada mungkin, itu milik pemerintah pusat misalnya. Nggak bisa kita benahi itu. Berarti kita mesti lapor ke PU. Sono ambles misalnya contoh gitu kan. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Pasti kita gerak cepat. Gitu. Tapi kan artinya semua yang tadi dijabarkan oleh Bang Rano itu kan tidak selalu mulus gitu jalannya ya. Tidak. Pendekatan apa sih yang coba terus dilakukan? Ya manis lah. Nggak mungkin lah. Kita undang ke sini, maaf lah, demo sini silakan aja demo. Makanya saya bilang maaf nih, bukan kita angkuh. Ya kasus tanah di Jakarta ini menarik. Bang ini punya engkong saya, punya ini saya udah puluhan tahun. Gini aja, lu gugat aja. Kalau lu menang gue bayar. Nah sekarang lu minta begini, gue bayar lu. Tiba-tiba tuh tanah bukan gue yang ditangkap. Bahasa kata begitu supaya bisa paham. Orang mau ngomong soal itu, kita ngobrol yuk. Dari tahun ke tahun masalah gugatan tanah ini di Jakarta menarik. Nggak kelar-kelar. Makanya saya bilang, udah nggak usah repot. Daripada berteriak-teriak, lu gugat. Kalau pengadilan lo menang, gue punya dasar ngebayar. Jadi kalau kita diperiksa Kejaksaan Agung, periksa KPK, kita kalah. Wajib hukumnya kita bayar. Ada jawaban, misalnya seperti itu. Tapi kalau memang itu milik kita, waduh berkeras-keras kita. Jangan bilang lu nggak ada kemanusiaan dulu sama gue. Ini bukan masalah kemanusiaan. Ini bagaimana kalau memang hak kita cari win-win. Saya sih ngerasa selama ini begitu, May. Mungkin ya pasti kamu nggak pernah ada di dekat saya kan kalau saya ketemu begini. Mungkin satu saat deh kalau begini itu kita datang, kita ngobrol. Itulah bahasa, dulu kan bahasa ada musrembang. Jadi pembangunan di mana-mana pasti melalui musyawarah ini kan. Nah, itu benar-benar harus kita dengar. Walaupun memang kadang-kadang belum tentu semua hasil musrembang itu bisa kita kerjain tahun sekarang. Kembali lagi ujung-ujungnya anggaran. Ada skala prioritas nih kan, yang mana itu kadang-kadang yang masyarakat bukan nggak ngerti, tapi ya untuk memberikan pemahaman mereka apa ya, harus nggak boleh capek gitu loh. Tidak pernah capek, dan artinya pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan selalu mendengar ya. Harus. Mendengar, menerima aspirasi apapun itu yang ada dalam menciptakan terobosan-terobosan yang terus akan dilakukan. Salah satunya ini mewujudkan Jakarta sebagai kota sinema. Nah ini ada kaitannya nggak nih ya sama sosok wakil gubernur yang juga merupakan bintang sinema? Kita akan bahas usai jeda, pastikan Anda tetap bersama kami.
Dipersembahkan oleh Di sudut Jakarta, di atas tanah yang sunyi. Disinilah sebuah langkah besar membangun perubahan. Sampah diubah kembali menjadi manfaat untuk kita. Ini bukan sekedar pabrik. Ini adalah janji bahwa kita tak lagi sembunyi dari sisa kehidupan kita sendiri dan wujud upaya manusia untuk berdamai dengan sampahnya sendiri. Kami belajar untuk mendengar. Kami berdiskusi. Kami perbaiki. Kepercayaan tak dibangun dalam sehari, melainkan dibangun dari pengertian dan perubahan. Kota ini milik semua yang bernafas di dalamnya. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih membahas Jakarta dalam rangka ulang tahun ke-499 tahun. Masih bersama dengan Pak Wagub. Ya, marah nih biasanya kalau dipanggil Pak Wagub nih ya. Kita gerah kalau dipanggil Pak Wagub. Ini salah satu misi Jakarta, akan jadi kota sinema. Ini maksudnya seperti apa sih Bang Rano? Oke. Gini. Satu, mungkin pengalaman saya 50 tahun di dunia film. Kedua, saya kebetulan juga pernah di Komisi 10 kan. Ada 17 subsektor dalam ekonomi kreatif, film masuk di sana. Gitu kan. Ini sebetulnya idenya memang bukan ide, tapi pemikiran udah lama ya. Karena apa? Sebetulnya Jakarta itu secara basically sudah menyatakan sebagai kota film. Ada kebijakan gubernur, zaman Bang Fauzi Bowo, zaman Jokowi. Dulu ada pengembalian pajak tontonan. Zaman Fauzi Bowo 75%, 75%. Okay. Dikembalikan kepada produser untuk apa? Agar film produksi nasional meningkat. Kemudian di zaman Jokowi, dari kalau Fauzi 75, zaman Pak Jokowi 50%. Baru sampai itu, tapi belum ada kebijakan lain. Nah, menjadi kota sinema itu ekosistem yang harus disiapkan. Jakarta sudah punya, cuman belum terkait. Kita punya IKJ, SDM ada di situ. Kita punya gedung-gedung ya. Bahkan dari 141 PH itu 80% ada di Jakarta. Pusatnya di Jakarta. Nah, cuman kita harus punya keberanian mengambil satu film itu adalah lokomotif ekonomi kreatif. Ya kalau dibilang 17 subsektor, film ini lokomotif. Di situ ada kostum, ada musik, ada kriya, ada segala macam. Saya bilang oke, kota sinema. Tapi menuju kota sinema itu speknya masih terlalu panjang. Saya akan membuat yang namanya Jakarta Film Commission. Oke. Apa tuh? Jakarta Film Commission itu ada satu lembaga yang memberikan public service kepada produser manapun. Kalau dia mau syuting ke Jakarta, kita berikan layanan. Karena kalau kota sinema itu banyak sekali faktor. Dia harus punya studio, dia harus punya sekolah, dia harus punya bioskop, banyak sekali. Nah kita punya, tapi belum menjadi satu lembaga. Itu adalah brand yang paling tertinggi dia menjadi kota sinema. Busan Korea memerlukan waktu 20 tahun menjadi kota sinema. Tokyo juga begitu. Nah semua kota-kota itu dia mengawali dari commission. Nah jadi begini. Jakarta Film Commission mudah-mudahan tanggal 26 besok akan kita launching. Apa yang kita berikan? Kita akan memberikan fasilitas utama kepada produser yang ingin syuting di Jakarta. Dia mendapat diskon atau yang namanya filming in Jakarta 50% kalau pakai lokasi syuting aset Pemda. Kita punya MRT, kita punya TJ, kita punya gedung-gedung, kita punya taman-taman, kita punya museum. Kalau mau syuting 50%. Dulu kan mesti bayar tapi full. Yang pasti license izin yang ngurus kita, urusan kepolisian, urus segala macam. Anda tinggal bekerja supaya kreatif Anda nggak terganggu.
Kita yang ngerange semua. Kemudian nanti kita akan memberikan potongan pajak kepada produser. Tapi film Indonesia, film luar tidak. Ya. Nah jadi saya harapkan mudah-mudahan kalau Jakarta Film Commission terbentuk, semua produser masuk bergabung sini agar kita bisa memberikan fasilitas. Kemudian kalau kita kerjasama dengan Film Commission, promosi di area Pemda DKI itu 50%. Kita punya MRT, you bisa pasang poster segede alaihi. Kita punya Transjakarta, bus bisa di branding segala macam. Ya. Artinya ini dan itu terjadi di kota-kota sinema. Kalau Hollywood nggak usah kita discuss lah, Iya. mereka udah puluhan tahun kan. Nah jadi artinya memang pada dasarnya kota sinema itu adalah city bukan negara. Oke. Jakarta bisa menjadi kota sinema, Bali punya kota sinema, tapi memang masih skopnya masih begitu, tidak mengebranding keluar. Nah makanya minta maaf Mei, pada tahun yang lalu 2025 Jakarta pertama kali tampil di Festival Film Cannes. Oke. Saya minta maaf, 50 tahun saya di film, saya nggak pernah datang ke Festival Film Cannes karena film saya nggak akan masuk dalam skop festival. Di sana kita buka booth, bayangin Jakarta buka booth, punya stand yang nggak punya produksi film, kita jual apa? Filming in Jakarta. Apa yang terjadi? Ya kalau boleh nyebut, ya kemarin mungkin Februari mereka kelar, kerjasamalah dengan Korea. Dia syuting di sini selama 2 bulan, syuting di Kota Tua dengan segala macam fasilitas Jakarta. Bintang filmnya Lisa Blackpink. Sekarang Jakarta lagi dilihat orang di luar. Banyak sekali yang mau syuting di sini. Nah sekarang yang sedang saya persiapkan ekosistemnya. Oke, kalau bicara ekosistem ini kan tidak hanya infrastrukturnya Betul. Bang Rano, tapi juga SDM-nya. Oh, iya. Gimana tuh memastikan bahwa dari hulu ke hilir semuanya tuh terkoneksi, Benar. menciptakan ekosistem yang Jangankan kru, ekstra saya harus kita siapkan. Pengalaman saya di luar, saya minta maaf selalu saya bercermin kepada. Iya. Kita misalnya mau syuting, maaf ya, oke lah, maaf kalau saya boleh nyebut, saya pernah syuting Sidul di Amsterdam. Saya nonton filmnya. saya sewa tram. Iya. Saya sewa tram. Di sana itu nggak mudah kalau kita syuting di area publik. Ini ekstras ini harus kita isi. Nggak boleh kita pakai orang yang lewat. Kalau orang lewat dia nggak, itu kita bisa disu. Iya. Artinya yang namanya figuran saja, Jakarta Film Commission harus siapkan. Artinya apa? Akan ada pelatihan-pelatihan acting bagi anak-anak yang di kampung. Karena kalau nanti film di Indonesia, maaf misalnya kayak kemarin di Kota Tua, filmnya memang produksi Korea. Kalau saya boleh sebut misalnya di Netflix. Iya, iya. Itu ekstrasnya figuran orang Jakarta. Yang kita ambil anak-anak sekitar itu. Dari mulai anak bocah sampai orang tua jadi ekstras. Jadi ini bukan main-main mempersiapkan ini. Tapi itulah kota sinema. Oke. Itu yang ingin saya capai. Walaupun memang untuk mencapai itu perlu waktu. Tapi kalau mencapai namanya Film Commission, besok tanggal 26, dalam rangka ulang tahun Jakarta ke-499, itu bagian yang akan kita launching. Untuk apa? Karena maaf kalau boleh sebut, ini sudah ada 2 PH besar yang ingin syuting di Jakarta. Saya kemarin baru pulang dari Bali, ada satu konvensi APOS namanya, itu apa ya, perkumpulan OTT memang dunia. Ada satu ya OTT besar, dia sudah memploting setiap tahun dia akan syuting di Indonesia atau di Jakarta 6 film. Ini kan harus disiapkan. Oke dia boleh bawa kru luar, tapi dia mencari kru sini. Oke. Kru sini harus standarnya kru luar. Ini kualifikasinya nggak main-main. Dia harus cari tukang makeup yang betul, muat, yang memang. Saya makanya kebetulan kami, ayo kalau pada mau ikut, ayo kasih CV ke kita. Karena kita nggak mungkin nanti dia tanya, Pak Rano kita bisa cari asisten kameramen nggak? Waduh sorry Indonesia nggak punya asisten, malunya setengah mati. Nah itu gimana tuh Bang Rano Ada mempersiapkannya? di sini, Oh, sudah ada. Kameramen kita udah ada komoditas yang grade-grade-nya. Iya. Saya nggak usah sebut siapa-siapa, tapi saya tahu. Cuman kan belum tentu mereka mau jadi asisten kamera di luar. Dia di sini sudah jadi top kameramen. Iya. Tapi kalau orang luar masuk pasti dia pak kameramen. Kan? Saya kan nggak mungkin nyerahin kita ke asisten kameramen yang kelas nomor 3. Harus saya kasih kelas nomor 1. Iya. Tapi kelas nomor 1 belum tentu mau dia jadi asisten kameramen di luar. Ini problemnya. Ya kecuali maaf, honornya sama, oke. Tapi bedanya di luar yang namanya asisten kameramen itu sama saja dengan kameramen. Karena apa? Mereka nggak pernah kerja satu kamera, minimal dia 2. Jadi standar kamera juga size, lensa itu harus diketahui oleh
anak-anak kita. Apalagi kalau sekarang mereka standarnya sangat tinggi. Coloring segala macam. Wah udah deh, nanti kalau kita bahas soal film mungkin nggak cukup kita setengah jam. Kita harus ada sesi lain nih khusus Itu sesi bahas lain. soal itu ya. Karena kalau bicara tadi ya, mempersiapkan SDM kita untuk bisa siap. Karena kan namanya mau bersaing di tingkat global. Bener. Harus juga punya spesifikasi Sangat. sesuai dengan apa yang ada di Walaupun tingkat kemarin global. jujur ya, pengalaman kemarin kita kerjasama dengan Korea, saya udah apologize dengan mereka. Saya bilang sorry, this is the first time Jakarta do like this. Nggak akan pernah sempurna, tapi mereka oke. Mereka sangat antusias mengucapkan terima kasih. Kita berikan servis yang terbaik. Artinya bukan servis kelebihan, tapi memang misalnya dia mau syuting apa, semua clear area. Iya. Ya saya minta maaf kalau kelas-kelasnya Lisa Blackpink kan kita tahu followernya 500 juta orang. Betul. Nggak sembarangan orang bisa foto. Jangankan orang lain, wakil gubernurnya mau foto nggak mau, nggak boleh. Nggak dapat kemarin foto bareng Oke, Lisa berarti. saya nggak perlu foto sama Anda, tapi Anda juga jangan foto sama saya. Ya. Tapi artinya begitulah, saya ketemu dengan Lee Mung So, kemudian kenal Lisa, kita sempat ngobrol, saya terima kasih di sini, dan dia happy bener syuting di Indonesia. Syuting apa yang terjadi? Kita jaga security-nya, nggak tuh dia keliling ke Blok M, Iya. dia belanja. Dia belanja ke beberapa mall dia tuh pergi ya. ke Bali, itu menandakan apa? Dia happy di sini. Nah itu salah satu bukti bagian dari service dari sebuah commission. Gitu. Artinya dari sisi kebijakan sebenarnya sudah ada aturan konkret ya yang disiapkan Pemprov Jakarta. Sudah, cuman kita persiapkannya manusianya. Ya Anda bisa bayangin loh, maaf ya, tiba-tiba misal Kota Tua syuting, itu areanya kan mesti sharing, Iya. jalanan ditutup. Kan kita harus kasih tahu kepada masyarakat hari ini, maaf ya, jalanan ditutup karena ada syuting. Dulu ngeluh, gila gara-gara syuting gue jadi susah. Tapi sekarang udah, wow enak. Bangga dong. Bangga juga Iya. gitu. Jadi artinya, ya perlu waktu lah untuk membuat sesuatu. Tapi saya yakin, ini bagian daripada kita wawancara, nanti ini. Semakin masyarakat akan tahu gitu, pasti akan ikut terlibat. Oh welcome sekali. Biasanya masyarakat itu yang juga langsung terpikir oleh mereka rasa bangganya tentunya. Betul. Sama di sisi lain sisi finansialnya ada untungnya nggak nih buat kita gitu, untuk Jakarta gitu. Iya, kamu bayangin ya, minta maaf nih kalau Iya, boleh iya. saya sebut. Mereka kemarin syuting di Jakarta 2 bulan, ya kerjasama dengan GXP kita. Kita ada BUMD yang ngurus ini. GXP. Itu mungkin hanya buat kerjasama dari itu aja menghasilkan hampir 3 miliar. Wah. Itu belum dari komponen hotel yang dia tinggal, makan yang dia segala macam. Itu hanya dari apa yang kita arrange, lokasi syuting, security, kemudian segala ekstrasnya kita cariin bantu gitu loh. Nah jadi film tuh memang pergerakan populasinya besar. Mungkin tidak sebesar investasi yang lain, tapi jangan juga dibikin kecil gitu. Karena dia menyangkut termasuk padat karya. Karena komponen orang yang bekerja di situ banyak sekali, Mei. Itu yang kadang-kadang orang suka lupa, dia pikir film tuh individu. Oh no. Film tuh kerja teamwork gitu. Ya, dan pastinya semua stakeholder juga diharapkan bisa terlibat di sana. Betul, makanya betul. Apalagi kalau kita memang state menjadi kota sinema, kita prepare buat itu. Ini saya ada bocoran, bahkan sudah ada kebijakan yang tertuang dalam keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 531 ya, Betul. Bang, tahun 2026 ini. Keringanan tadi yang disebut Pajak tontonan. Pajak tontonan. Nah, ya. jadi gini, jadi dulu waktu tadi saya awali zamannya Pak Fauzi, zaman Pak Jokowi, ada kebijakan Pemprov DKI. Memang setelah itu berhenti karena ada undang-undang yang melarang. Tapi kemudian saya bicara sama Pak Gop, Mas, itu dulu film pernah dapat itu. Sekarang ini kan Jakarta ini khusus. Kita bukan berarti beda dengan yang lain. Kita bisa punya kebijakan. Saya minta tolong dikembalikan ini agar apa? Produksi film meningkat. Walaupun maaf Mei, tanpa bantuan potongan, produksi kita luar biasa. Oke. Judul filmnya luar biasa. Sampai sekarang mungkin kamu nggak percaya, udah 300 judul film. Apalagi kalau nanti di pajak tontonan dikembalikan. Jadi stimulus. Jadi stimulus. Nah jadi artinya alhamdulillah ini pekerjaan panjang. Pak Gub juga mendengar, kita undang para produser, kita undang para wah ini 1 tahun saya di sini. Saya 1 tahun. Inilah menjadikan kota sinema. Saya datang ingin jadi kota sinema. Apa yang kita lakukan? Kita harus punya kebijakan. Selain dari regulasi itu, tapi ini menjadi poin pertama karena ini poin untuk produser Indonesia. Kita belum seperti negara luar yang namanya rebate. Ya. Nah kalau rebate ini kepentingan dari Kementerian Keuangan. Saya minta maaf kalau saya boleh izin. Kalau misalnya kita syuting di luar negeri, kita kasih tahu RAB berapa biaya produksi, kita dapat pengembalian pajak dari negara. Nah Jakarta belum punya kapasitas itu. Banyak film luar mau syuting di sini. Dia tanya apa yang kita dapat.
Saya nggak bisa jawab. Karena ini keputusan pemerintah pusat. Gitu kan. Tapi kalau you syuting di Jakarta, fasilitinya ini. Walaupun dia produksi luar. Tapi dia nggak bisa dapat tax yang seperti, maaf kalau saya boleh nyebut. Thailand sudah memperlakukan itu. Rebate, dia kembali pajaknya. Itu yang membuat kenapa banyak film syuting ke sana. Karena ada kemudahan. Sebetulnya kalau dia mau tahu, Indonesia jauh lebih cantik daripada negara-negara itu. Kita punya segala macam. Itu yang mau kita tunjukkan Itu di yang mau sini kita jual lah. Bahasanya Itulah. kita promote supaya apa? Naiklah. Bayangin kamu pernah dengar namanya Emily in Paris. Yes. Waduh, kamu Nanti kita bikin Rano in Jakarta. Bisa seperti itu gitu. Karena Impact Film itu juga mempromot kota. Betul, Menjadi betul. jumlah Betul. kunjungan pariwisata meningkat. Betul. Kita ingat betul beberapa waktu lalu filmnya Julia Roberts kan langsung berbondong-bondong bener, pergi ke Bali. Betul. Kita harapkan nanti kan ke depannya juga ini tadi filmnya Betul, tayang, mudah-mudahan. semuanya pada berangkat ke sini menjadi roda perekonomian juga, mendongkrak perekonomian yang ada. Dan itu balik lagi gunanya untuk warga dan masyarakat Jakarta. Betul. Bang Rano, kita sudah ada di penghujung nggak berasa dari perbincangan ini. Nggak berasa karena kita nanti bakal nambah bahas-bahas soal Boleh film nanti ya. bahas yang lain. Oke. Ini sebenarnya nggak ada di skrip. Tapi saya tertarik nih untuk bisa nanya ke Bang Rano. Apa tuh? Kita kan ulang tahun ke-499. Kalau boleh memaknai Jakarta sebagai ini ya, ikonnya Jakarta gitu dari dulu gitu, dari jauh sebelum menyandang status sebagai wakil gubernur. 3 kata apa sih yang kayak Jakarta banget? Kalau ngomongin Jakarta tuh dari dulu tuh 3 kata ini nih yang Jakarta banget gitu. Jakarta punya kita. Jakarta punya kita. Ya. Punya kita semua. Artinya? Ya itulah harus kita jaga bersama-sama. Pesan apa sih Bang yang mau disampaikan untuk kita-kita yang sedang menyaksikan saat ini? Ya, Masyarakat Jakarta. tentu kita harus kerja keras ya. Ya bahasanya mungkin terlalu klise lah ya. Tapi memang kita harus kerja keras ya. Maaf tidak spill yang lain. Tapi memang secara ekonomi kan kita juga menghadapi situasi yang sangat berat. Inilah Jakarta mencoba bertahan. Dan yakin kita bisa bertahan. Ya karena apalagi ditunjang dengan APBD-nya cukup lumayan kuat. Dan kerjasama kita dengan pemerintah pusat juga sangat baik. Dan kita ya kebetulan kita ada di pusat kan. Artinya ya maaf jalanan rusak di Jakarta pusat juga akan merasakan kan. Karena itu hubungan kita dengan pusat sangat baik. Cukup baik. Walaupun kita juga paham efisiensi, kita lakukan efisiensi. Bukan juga poya-poya. Kita pesta ini bukan meriah. No. Ya ini arti apa ya, syukuran lah. Syukuran. Mungkin ya caranya seperti ini. Karena Jakarta ini kan apa ya, metropolitan. Kemarin kita undang para diplomat. Mungkin besok mereka mau lihat di HI. Bayang dari 70 negara sahabat yang datang 52. Itu kan indikasi berarti baik. Mereka bilang, ada apa besok Jakarta? Akan ada gini, oke. Nah itulah bagian daripada apa yang harus kita pertahankan. Bang Rano, apa yang mau disampaikan untuk masyarakat Jakarta? Oke, terima kasih. Selama 1,5 tahun ya saya mendampingi Pak Gub, mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh masyarakat Jakarta, insya Allah bisa kita berikan. Walaupun jujur mungkin tahun ini tidak terlalu semua, tapi dalam masa waktu 4-5 tahun yang memang ada di kita, mudah-mudahan itu bisa kita berikan dengan cara yang paling baik yang bisa kita lakukan. Karena Jakarta ini punya kita. Jakarta punya kita. Jadi kita harus jaga bersama. Harus kita jaga gotong bersama. royong sambil terus tadi. Pesannya dari Bang Rano adalah tenang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mendengar dan berupaya untuk memfasilitasi semuanya. Terima kasih banyak atas waktunya. Sekali lagi selamat ulang tahun. Terima kasih. Jadi kamu ikut tiup lilin ya. Kita tiup lilin. 27, 28 kita sama-sama datang ngumpul. ke HI 28 pagi dalam Car Free Car Free Day. Kita juga ada kegiatan. Karena lagi-lagi ulang tahun Jakarta ini bukan hanya seremonial, berbagai perbaikan juga akan terus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Terima kasih banyak atas waktunya Bang. Terima kasih. Dan itulah tadi perbincangan bersama dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno. Pastikan Anda tetap bersama kami karena kita akan masih membahas terkait 499 tahun Jakarta. Dipersembahkan oleh Di sudut Jakarta, di atas tanah yang sunyi. Disinilah sebuah langkah besar membangun perubahan. Sampah diubah kembali menjadi manfaat untuk kita.
Ini bukan sekedar pabrik. Ini adalah janji bahwa kita tak lagi sembunyi dari sisa kehidupan kita sendiri dan wujud upaya manusia untuk berdamai dengan sampahnya sendiri. Kami belajar untuk mendengar. Kami berdiskusi. Kami perbaiki. Kepercayaan tak dibangun dalam sehari, melainkan dibangun dari pengertian dan perubahan. Kota ini milik semua yang bernafas di dalamnya. Saat kota terlelap, kehidupan lain baru dimulai. Satwa nokturnal, rahasia Ragunan yang kini bisa kita lihat. Eksplorasi edukatif, pengalaman yang magis. Nikmati sensasi berpetualang yang berbeda. Night at Ragunan Zoo. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih akan membahas ya bagaimana kemudian Jakarta di usia yang ke-499 tahun dan menuju ke 5 abad nantinya di tahun depan. Apakah sudah di track atau jalur yang benar untuk menuju era baru? Dan kita akan langsung bahas bersama dengan analis tata kota dan juga akademisi Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna. Ya. Halo Kang. Halo, terima kasih. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan tentunya di sebelahnya ini ada penasihat muda Sekjen PBB untuk Perubahan Iklim, Mas Zagi Berian. Terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kami, Mas Zagi. Terima kasih juga. Ini kita langsung mau bahas, saya mau tanya dulu ke Kang Yayat. Ini usia 499 tahun. Tahun depan 5 abad ya. Bagaimana sih sebenarnya Kang Yayat melihat bahwa sejauh ini transformasinya Jakarta? Bagaimana Kang Yayat menilai transformasi Jakarta, terutama kalau kita bicara menuju ke kota global? Ini menarik, kalau manusia makin tua makin tunduk, tapi kalau kota makin tua harusnya makin muda. Nah, apa maksudnya? Kota yang semakin matang, yang makin berkembang, itu makin lama harus memperbaiki diri, memperbaiki pelayanannya. Karena bukan apa-apa, setiap orang memilih dalam satu kota, apakah masa depannya dia terjamin di situ, itu yang dia tanyakan adalah apakah kota akan memberikan kualitas hidupnya makin baik nggak buat mereka, buat masa depan mereka. Jadi misalnya ketika orang memilih, saya tetap akan tinggal di Jakarta sampai akhir hayat saya. Apa dibalik pertanyaan itu? Dia yakin bahwa Jakarta akan semakin baik. Nah, kalau misalnya kota itu suram, punya masalah, punya gangguan, orang nggak akan pernah bisa bertahan dalam satu kota. Jadi yang menjadi pertanyaan, dari mana kita mulai menata Jakarta akan berubah? Itu terlihat. Contoh sederhana, pelayanan transportasinya. Nah, sekarang bukan apa-apa, kita lihat LRT-nya, MRT-nya, Transjakartanya, bahkan sampai Jabodetabek. Kenapa? Transportasi itu tulang punggung kota, nyawa kota. Ya kan? Karena bagaimanapun dengan masyarakat yang makin modern, kecepatan, waktu, dan tarif. Satu lagi terintegrasi. Nah, kita lihat Jakarta. Nah, yang menarik lagi Jakarta ini dari sisi transportasi umum, itu dalam kategori 28 kota terbaik dunia. Dia rankingnya sudah mulai ini kan. Nah, menjadi PR ke depan bagi setiap visi gubernur itu, selain membangun kotanya, kan ada istilahnya visi misi tanpa gizi mimpi. Gizinya ini yang kita perbaiki nih. Pertama apa? Satu, penciptaan lapangan kerja dengan semakin bagus. Yang kedua, dengan lapangan kerja yang makin bagus, income meningkat, daya beli meningkat, ekonominya tumbuh. Karena ini menarik lah. Dan satu lagi yang harus bisa membedakan Jakarta yang bersaing dengan kota-kota sekitarnya adalah bagaimana Jakarta ini menjadi hub. Hub bagi kegiatan internasional, hub bagi kegiatan olahraga, hub bagi kegiatan konvensi. Nah, jadi dia posisi secara global pun ada di mata dunia. Apa sih keunggulan Jakarta? Apakah menjadi daya tarik Jakarta? Karena orang akan melihat, memperbandingkan enak di kota ini, enak di kota ini. Dalam event-event internasional orang kan bertanya, apa keunggulan Jakarta? Makanya di situ saya mengatakan Jakarta bukan hanya kaya dengan infrastruktur, tapi Jakarta kaya juga dengan karya seni. Makanya menjadi kota sinema. Yang kedua,
yang menarik lagi adalah Jakarta sekarang udah mendorong pertumbuhan dalam konteks membangun pusat-pusat ekonomi baru. Misalnya contoh ya, karena Jakarta ini ada kota utama dan ada kota-kota penyangganya, kota-kota satelit ya Jakartanya. Jadi mau tidak mau supaya Jakarta menjadi kota global dan tidak terus-menerus terbebani, memang ada pemikiran apa yang dinamakan redistribusi fungsi. Fungsi-fungsi utama ditarik ke kota-kota sekitarnya sehingga tekanan penduduknya tidak semua masuk Jakarta, kemudian pemerataan pembangunan dan disitulah infrastrukturnya terbangun. Dalam konteks persaingan global pun kita kan harus bersaing dengan kota-kota sekitar kita, Singapura atau Kuala Lumpur atau Bangkok atau di Vietnam. Nah pertanyaannya kan, apa karakter khas Jakarta yang membuat dia lebih unggul dari yang lain? Itu menjadi tantangan buat kita. Kita mau tanya ya sama Mas Zagi nih ya, sebagai perwakilan anak muda juga perwakilan sebagai penasihat muda Sekjen PBB ya, terutama untuk perubahan iklim gitu. Karakternya Jakarta dari kacamata anak muda itu seperti apa sih sebenarnya? Jadi sebelum menjawab ke arah sana, saya juga ingin menekankan juga bahwa sekarang kan di undang-undang baru Jakarta akan menjadi aglomerasi juga dengan yang lain kurang lebih. Nah kita berkaca bagaimana Jakarta itu bisa menggerakkan investasi-investasi ke depan, khususnya itu investasi yang mendukung 100 tahun ke depan ini nanti seperti apa, itu kan berarti generasi muda nih. Di masa yang akan datang, investasi seperti apa yang harus kita tarik, yaitu investasi yang ramah lingkungan. Sekarang banyak sekali investasi itu yang mewajibkan daerah-daerah itu harus menerapkan bagaimana pembangunan rendah karbonnya. Tadi disebutkan berkali-kali bahwa Jakarta itu sekarang sedang membangun nih, transportasinya sudah terintegrasi, lalu juga memberikan beberapa macam insentif agar masyarakat dan juga warga yang tinggal di Jakarta itu bisa mendapatkan manfaat. Nah, anak muda itu senang sesuatu yang memang ramah terhadap lingkungan. Karena bagi mereka, kita nanti akan juga hadir di lingkungan ini. Kalau misalkan kita tidak menjaga dari sekarang, ke depannya kita juga yang akan terdampak. Seperti contoh, tadi diceritakan juga bahwa populasi Jakarta kan semakin besar. Kalau anak muda sekarang melihatnya itu sebagai peluang ekonomi. Bagaimana caranya kita bisa melihat itu? Contoh, di Jakarta itu populasinya lebih tinggi saat siang hari. Karena di daerah-daerah sekitarnya datang ke Jakarta. Sekarang bayangkanlah, ada sekitar 1,5 juta warga yang berkomuter di sekitaran Jakarta. Kalau teman-teman itu membawa sampah plastik, taruhlah 15%-nya berpartisipasi untuk sama-sama menjaga Jakarta ini. Itu yang akan tercipta secara pulang pergi. Sampah plastik yang dikumpulkan itu akan menjadi 10 ton. 10 ton sampah plastik, kalau misalkan kita bisa jual, itu kan daya jualnya itu mungkin sekitar 30 jutaan atau 35 juta per hari untuk bisa mengelola sampahnya. Dan bisa menurunkan emisi sekitar 10 ton CO2 atau setara mengkompensasi hampir 1.000 mobil pribadi. Jadi kita bisa melihat peluang ekonomi dari komuter masyarakat yang ada di sekitar Jakarta. Nah itulah bagaimana pemandangan anak-anak muda terhadap pergerakan populasi ini. Lalu yang kedua juga, anak muda itu akan concern terhadap sesuatu yang capacity building terhadap peningkatan kapasitasnya. Contoh, kita berkaca terhadap Bangkok. Di Bangkok itu ada UN ESCAP atau misalkan PBB yang bermarkas di Thailand. Jadi ketika ada event yang ada di Thailand itu, teman-teman muda yang ada di Thailand itu semangat. Karena apa? Dia bisa bertukar budaya terhadap anak-anak muda lain yang datang. Di Jakarta sekarang sudah mulai banyak event internasional yang membahas terhadap masa depan Jakarta itu sendiri. Jadi itu akan menjadi daya tarik. Ketika teman-teman muda di daerah atau di sekitar Jakarta, saya akan ke Jakarta deh. Nah, itu menjadi daya jual Jakarta kepada generasi muda selanjutnya. Hal-hal inilah yang harus kita kembangkan. Tapi berbicara terhadap investasi yang ramah lingkungan ini, yang kurang dari Jakarta nanti ke depan adalah di suatu saat saya membayangkan adalah Jakarta Climate Week gitu. Karena kalau di New York, kita bicara di London, itu sudah ada New York Climate Week, London Climate Week. Investasi ketika datang ke sana itu akan banyak sekali. Saya membayangkan Jakarta sekarang mengadakan Jakarta Climate Week, lalu juga ada investasi rendah karbon tadi. Jadi bukan hanya sister city yang dibangun oleh Jakarta. Sekarang kan Jakarta sedang masif sekali membangun sister city, pergi ke Korea, pergi ke Belanda.
ke Singapura, tapi bagaimana nantinya Jakarta juga bisa membantu daerah-daerah sekitar. Karena nggak semuanya studi kasusnya itu bisa di Jakarta. Mungkin yang di Jakarta itu terkait mobilitas. Tapi bagaimana ketika ada investasi ke Jakarta terkait pangan. Berarti kita harus berkolaborasi dengan daerah-daerah yang menghasilkan pangan di sekitar Jakarta. Karena demand-nya akan di Jakarta. Jadi Jakarta itu branding ke depannya akan menjadi Jakarta metropolitan juga, sehingga kita juga bisa following the trend. Kita bicara tentang Greater London, Grand Paris. Itu diinisiasi oleh kota-kota yang bisa membantu nih daerah-daerah sekitarnya, sehingga populasinya itu bisa dikonversi menjadi nilai ekonomi. Nah, disinilah peluang anak-anak muda. Sekarang kan penggiat ekonomi kreatif, lalu juga penggiat startup di bidang teknologi itu semakin banyak di Jakarta. Tapi studi kasusnya harus berkaitan erat dengan daerah-daerah di sekitar, sehingga kita bisa memfollow up nih. Pak Gubernur dan juga Wakil Gubernurnya itu kan sedang semangat sekali mencari investasi, dan anak-anak muda ini bisa mendeliver. Jadi dari perjanjian tadi seperti MOU atau perjanjian kerjasama di follow up oleh anak mudanya, ada studi kasus di sekitar Jakarta. Itulah yang kita bayangkan setelah Jakarta ini 500 tahun dan kedepannya 100 tahun ke depan itu bisa mendukunglah karya-karya anak muda ini. Sejauh ini apa sih Mas sebenarnya yang jadi daya tariknya dari Jakarta gitu untuk bisa tetap tadi ya relevan dan juga bisa tetap menarik gitu, terutama bagi generasi muda? Ya, sekarang event-event Jakarta itu sudah banyak menggunakan teknologi. Ada kembang api juga yang bisa digantikan menggunakan drone. Kita lihat, wah ternyata ada ya kontestasi atau misalkan hiburan yang menggunakan teknologi. Jadi ini adalah sesuatu hal baru gitu buat teman-teman semua. Mereka akan pergi turun ke Bundaran HI untuk melihat, wah ini teknologi bagus juga ya gitu. Nah itu sesuatu hal yang diminati oleh anak-anak muda. Lalu yang kedua, tren dari lifestyle di Jakarta itu sendiri kan sudah terhadap healthy lifestyle. Hari Minggu yang namanya Car Free Day itu wah pasti penuh. Dan dulu tidak terbayangkan ada komunitas fotografer yang bisa mengenerate uang dari kegiatan-kegiatan tersebut. Dan itulah yang kita lihat sebagai generasi muda itu butuh yang namanya peningkatan pemasukan dan banyak sekali peluang-peluangnya. Dan kedepannya juga Jakarta bisa nih mencontoh New York. Di New York itu sekarang kan terkenal ada World Major Marathon dari segi New York Marathon tadi. Ada program 8+1 di mana teman-teman yang ingin secure atau misalkan memastikan mendapatkan slot dari New York itu harus ikut serta di kegiatan relawan gitu. Jadi ada kegiatan yang dilakukan oleh Pemprov Jakarta nantinya, lalu juga nanti bisa diberikan reward. Oke, di Jakarta Marathon atau kegiatan maraton yang internasional di Jakarta itu, teman-teman muda yang menjadi relawan ini akan saya garanti, akan saya jamin akan mendapatkan slot. Nah itulah yang lagi ditunggu-tunggu juga oleh anak muda, agar kita juga sama-sama berpartisipasi aktif terhadap kegiatan-kegiatan Pemprov ini, tapi di satu sisi ada juga hobi kita yang saling dibantu gitu. Nah hal-hal inilah yang menurut saya Jakarta punya keunggulan dibandingkan daerah-daerah lain. Lalu bagaimana sebenarnya dan apa sebenarnya perubahan yang paling dirasakan terutama masuki ke usia 499 tahun ini oleh para warga? Nanti saya akan coba tanyakan kepada Kang Yayat dan juga Mas Zaky, tapi pastikan Anda tetap bersama kami karena kami akan kembali usai jeda. Dipersembahkan oleh Di sudut Jakarta, di atas tanah yang sunyi. Disinilah sebuah langkah besar membangun perubahan. Sampah diubah kembali menjadi manfaat untuk kita. Ini bukan sekedar pabrik. Ini adalah janji bahwa kita tak lagi sembunyi dari sisa kehidupan kita sendiri dan wujud upaya manusia untuk berdamai dengan sampahnya sendiri. Kami belajar untuk mendengar, kami berdiskusi, kami perbaiki. Kepercayaan tak dibangun dalam sehari, melainkan dibangun dari pengertian dan perubahan. Kota ini milik semua yang bernafas di dalamnya.
dipersembahkan oleh Ya, Anda masih bersama kami dan kita masih akan berbincang seputar Jakarta. Saya mau ke Mas Zagi. Mas Zagi, kalau dari kacamatanya anak muda gitu ya dan warga Jakarta, apa sih sebenarnya perubahan yang paling dirasakan kalau kita bicara sebagai Jakarta sebagai kota global yang juga inklusif bagi berbagai kalangan masyarakat? Ya, yang pertama dari segi transportasi ya. Sekarang kan transportasi sudah semakin terintegrasi. Buat generasi muda ini, ketika kita memiliki transportasi yang terintegrasi, kita akan menghemat operasional harian kita. Jadi operasional hariannya itu bisa dipakai untuk menabung buat generasi muda dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi karena kosnya akan semakin tinggi. Satu, itu yang dirasakan oleh generasi muda. Lalu yang kedua juga banyak sekali kegiatan-kegiatan di Jakarta itu yang bisa bermanfaat nih buat anak-anak mudanya. Seperti contoh, ada festival, lalu anak mudanya juga bisa mempromosikan karya-karyanya, di mana karya yang dipromosikan itu tidak dipungut biaya juga, lalu juga sudah ada matching terhadap off-taker yang bisa membelilah produk-produk mereka gitu. Dan selain itu juga dari Jakarta ini sekarang sudah bisa memberikan kenyamanan terhadap anak-anak muda. Sekarang kan kendaraan listrik sudah semakin banyak, lalu juga tidak hanya di kendaraan pribadi, tapi di bus-busnya juga sekarang udah pakai kendaraan listrik. Karena kan beberapa generasi muda yang menggunakan transportasi umum, keluhannya itu kan terhadap polusi, terhadap pencemaran udara. Itu menjadi concern lah buat teman-teman muda itu ketika datang ke tempat kerja, inginnya masih terlihat fresh. Nah, sekarang kan Jakarta sudah banyak menggunakan transportasi yang berbasis listrik tadi. Nah, itulah yang disambut baiklah oleh generasi muda. Jadi kedepannya ya Jakarta ini akan semakin menjadi smart city juga dan juga ramah terhadap inovasi-inovasi anak muda ke depannya. Oke, Kang Yayat, dengan bekal yang kita punya sekarang sih, Kang. Tadi lagi-lagi kita bicara Jakarta sebagai kota yang inklusif, kemudian juga rumahnya bagi berbagai kalangan lapisan masyarakat ya, dengan berbagai latar belakang juga. Sebenarnya gimana sih caranya memastikan bahwa Jakarta ini jadi kota global yang inklusif? Tidak cuma bicara 5-10 tahun ke depan, tapi lebih dari itu, 50-100 tahun ke depan. Ada yang menarik, Jakarta menjadi kota inklusif itu timeline dari Pak Gubernur. Apa katanya? Jaga Jakarta. Ya. Ada yang menarik di balik kata jaga Jakarta. Siapa yang menjaga kota itu? Yang menjaga kota itu pada umumnya adalah komunitas. Komunitas itulah yang membicarakan tentang kehidupan kota. Misalnya contoh, komunitas pembaca, komunitas olahraga, komunitas pencinta bunga, komunitas lansia. Bahkan kalau saya sendiri komunitas CL Mania. Apa tuh? Komunitas yang suka naik kereta api komuter lain. Nah, angker ya kan? Tapi namanya keren dikit ya. Nah, apa yang kita bicarakan? Yang kita bicarakan itu adalah bagaimana kita bercerita tentang kota ini, bercerita tentang masalah, dan bercerita bagaimana solusinya. Dan itu dikomunikasikan kepada pengambil keputusan. Kota itu hidup jika ada penjaganya, seperti taman. Taman-taman hidup jika ada komunitas yang merawatnya. Jadi buat Jakarta itu dijaga oleh siapa? Oleh komunitas dan warganya. Cuman komunitas itu bedanya adalah dia punya ikatan, ya punya kekuatan. Dari situlah muncul inklusivitasnya. Bahwa kota ini untuk semuanya. Bukan kota ini hanya dikuasai oleh kelompok tertentu. Kota ini hanya untuk yang sehat. Ingat loh, membangun Jakarta sekarang jangan didesain oleh zaman sekarang. Tapi buat ini nih yang muda-muda. Kita ini umurnya nggak lama lagi misalnya kan. Tapi bagaimana 100 tahun dikatakan tadi, bagaimana proyeksi tahun-tahun lain yang menggunakan kota ini adalah anak-anak muda sekarang. Yang kedua, desainlah kota ini bukan desain dari perspektif orang sehat, tapi dari kelompok lansia. Dan Jakarta sudah mulai berubah ini. Contohnya ya, perbaikan sangat signifikan pada jembatan penyeberangan. Udah pakai lift, pakai eskalator, itu penghormatan loh. Bahkan untuk ruang-ruang trotoarnya, untuk difabilitasnya juga sudah dijaga dan dirapikan. Nah, pertanyaannya, menjadi kota inklusif itu kan adalah kota yang memberikan ruang bagi siapapun. Yang paling penting dari semua proses itu, ketika pembenahan sudah dilakukan, bangunlah kesadaran, jangan dirusak lagi. Mohon maaf ya,
kalau ada kerusuhan jangan bakar halte Transjakarta. Sayang kan, jangan bikin sampah sembarangan habis Car Free Day. Nah, maksud saya membangun kesadaran itu adalah bagian apa yang dinamakan struktur yang membangun kultur. Tinggal di Jakarta boleh, tapi ingat budaya kota harus kita tanamkan ke warga, budaya cinta kota. Nah, bagaimana mensetarakan Jakarta untuk semua kalangan? Artinya kota ini harus punya kebijakan afirmatif. Penguatan, mereka yang termarginalkan, penguatan. Contohnya misalnya yang paling menarik, ternyata siapa pengguna public transport terbanyak? 60% perempuan. Nah, perempuan sekarang dia itu rata-rata akan menggunakan public transport yang membuat mereka nyaman, terlindungi, bebas dari pelecehan, aman buat mereka. Nah, jadi harus ada trust yang dibangun bahwa tempat ini aman, nyaman buat siapapun. Tempat ini terbuka bagi siapapun. Nah, satu hal lagi yang juga menarik, di balik inklusivitas itu kita ingin membangun apa sih? Membangun kesadaran. Pertanyaan paling sadar adalah, banggakah kita dengan Jakarta? Banggakah kita dengan Jakarta gitu kan? Nah, jadi menarik kalau kita bangga dengan Jakarta, apa yang kita buat untuk Jakarta? Satu aja. Tadi kalau disinggung jangan buat susah kota, jangan buang sampah plastik, jangan bebani kota ini dengan masalah-masalah baru. Sederhana saja. Tadi ada kelompok misalnya ada festival-festival besar, bisa nggak menghabungkan kegiatan lingkungan? Contoh, aku udah nyimpen sampah di sini loh, aku nanti dapat door prize, aku dapat untuk mengikuti kegiatan itu. Nah, mereka-mereka yang penggiat itu yang difasilitasi, mereka menjaga dan merawat kota itu. Nah, kemudian kedua, ada pembangunan dalam konteks siapa yang berkontribusi untuk membantu mengembangkan, memperbaiki kota. Itu kita fasilitasi. Nah, jadi yang menarik ini adalah ruang inklusivitas itu adalah bagaimana partisipasi masyarakat pun adalah bagian dari pembangunan. Karena tidak semua uang pemerintah cukup. Justru dana partisipasi itu yang kita minta dari masyarakat. Jaga Jakarta, gotong royong diaktifkan. Sudahkah anak muda, Mas Zaky, merasa dilibatkan gitu dari tadi dalam pembangunan Jakarta? Generasi muda berharap bahwa Jakarta ini nantinya dalam menyusun agenda-agenda besar, ruang konsultasi dengan publik itu semakin dibuka lebih lebar lagi dengan cara tadi mengajak melalui sosial media juga. Lalu yang kedua juga bagaimana bisa pergi ke komunitas-komunitas tadi, karena komunitas ini yang akan menggerakkan Jakarta dan komunitas ini juga yang akan menjaga Jakarta. Karena apa? Sanksi sosial itu bisa juga dilakukan oleh komunitas sehingga semuanya akan terkontrol dengan baik. Karena ada titik di mana pemerintah provinsi belum bisa menjangkau, tapi ada komunitas. Nah, disinilah aspirasinya nanti harus saling istilahnya gayung bersambut lah dengan pemerintah provinsi ini. Tantangannya apa sih, Kang Yayat, yang dihadapi sekarang sebenarnya, dan apa upayanya yang sebaiknya dilakukan untuk melakukan terobosan terkait dengan pertama gini, kita harus tahu ke Jakarta kan punya mimpi, misalnya jadi smart city. Smart city itu dibangun oleh smart people. Nah, bagaimana Jakarta secara struktur itu menanamkan nilai aturan yang kira-kira menjadi standar kualitas hidup di Jakarta itu yang bagaimana? Jadi bagi siapapun yang datang itu bukan sekedar numpang di Jakarta. Anda kalau numpang berbeda kalau Anda memang ingin tinggal di Jakarta selamanya. Nah, inilah cara berpikir itu perlu kita bangun dan kita dorong, sekaligus dia bisa memahami kalau Jakarta itu punya aturan, Jakarta itu punya budaya. Bagaimana kemudian menjembatani antara tadi hak dan kewajiban, kebutuhan dan keharusan yang ada begitu, agar lagi-lagi Jakarta kota global dan juga inklusif bagi semua kalangan. Ini harus di-highlight toh, Kang Yayat, karena ini bukan Jakarta, ini bukan cuma kotanya segelintir orang saja, berbagai lapisan masyarakat dengan berbagai latar belakang ekonomi ada di sini. Nah, jadi menarik kan gini. Dalam konteks kebijakan, tentu ada kebijakan yang tidak menyentuh pada kelompok yang kategorinya termarginalkan. Jadi persoalan aksesibilitas, kemudahan mereka untuk mendapatkan informasi, bantuan, pelayanan, ya kan, itu juga harus terbuka. Jadi jangan sampai misalnya pada kelompok masyarakat yang misalnya ingin mendapatkan bantuan dan fasilitasi, dia tidak tahu kemana dia harus melakukan itu. Nah, salah satu yang menarik adalah penguatan itu melalui pendampingan. Nah, contohnya misalnya ada revitalisasi kampung, kemudian mau direvitalisasi dipindahkan ke rumah susun.
budaya rumah tapak ke rumah susun itu jadi masalah. Karena Jakarta ternyata punya problem itu. Ingin menaikkan harkat, darjat, martabat, ketika dipindahkan ke rumah susun, budaya itu belum terbentuk. Kemudian yang kedua, misalnya di rumah susun tuh harus ada iuran, bukan nunggak iuran gitu kan. Nah, sesudah tinggal di rumah susun harus mengembangkan ekonomi supaya sustennya itu terjaga. Nah, disinilah pendekatan fisiknya harus diiringi dengan pembangunan manusianya. Jakarta itu bukan hanya membangun gedung megah, jalan bagus, tapi pembangunan manusianya juga penting. Jangan sampai kotorannya modern, mentalnya katerokan gitu kan. Jadi jangan sampai Jakarta menjadi kampung besar tanpa nilai. Justru modernisasi itu bukan ada modernisasi fisiknya, tapi modernisasi pada nilai-nilai. Jadi yang paling kita kejar dari masalah ini, Jakarta menjadi kota global adalah proses transformasinya. Transformasi itu dimulai dari apa dan tujuannya akan mencapai apa. Itu menarik itu. Oke, saya mau ke Mas Zaghi terakhir nih ya. Mewakili generasi muda, sebenarnya seperti apa sih Jakarta yang diimpikan oleh generasi muda? Kami berharap sih kalau kita mengacu terhadap top global city, ada New York, lalu juga ada London juga di situ. Jadi teman-teman generasi muda di Jakarta sebagai penggerak ekonomi yang bisa membantu daerah-daerah sekitarnya, Bang. Baik, Kang Yaya terakhir, mungkin boleh singkat saja nih Kang ya. Harapannya sebenarnya Jakarta itu seperti apa sih kalau dari kacamata analisis tata kota dan kebijakan publik yang dimiliki saat ini? Livable city. Kota city. Kota yang layak huni. Kota yang layak huni itu memberikan ekspektasi orang berani untuk tinggal dan akan terus bertahan di Jakarta untuk kebaikan lebih bagus. Jadi standar livable itu kan beragam, dari tempat tinggalnya, lapangan kerjanya, untuk mobilitasnya. Jadi kelayakan itu membuat hidup Jakarta itu punya standar. Jangan sampai kita mimpi pingin gaya ala Jepang, ala Amerika, atau Jakarta ala kadarnya. Kan nggak mungkin ya kan? Nah, jadi maksud saya kualitas itu penting. Standar kota itu perlu kita jaga. Sehingga membuat kita optimis bahwa kota ini mampu menciptakan standar yang betul-betul membuat harapan hidup lebih bagus. Yang paling penting adalah komitmen bersama. Pemerintah menjaga kota, warganya juga ikut menjaga Jakarta. Jadi jaga Jakarta ya. Betul. Karena lagi-lagi semua terobosan yang dilakukan baik itu pemerintah dan juga upaya menjaga Jakarta yang dilakukan masyarakat saat ini, itu semua kita lakukan sekarang, dipersiapkan tidak hanya untuk nanti tahun depan merayakan ulang tahun ke-500, tapi juga 100-150 tahun dan ke depannya lagi di masa depan. Katanya ini kan 5 abad, 5 kali 5 25, masalah selesai kalau kita selalu bersama. Terima kasih banyak kepada Kang Yayat Supriyatna, analis tata kota akademisi Universitas Trisakti, dan juga terima kasih kepada Mas Zaghi Berlian, penasihat muda Sekjen PBB untuk perubahan iklim, atas perbincangan kita kali ini. Dan demikianlah tadi perbincangan saya dalam rangka hari ulang tahun ke-499 Jakarta. Jadi bagaimana, sudah siap untuk sama-sama jaga Jakarta? Saatnya saya Maifri Syari pamit undur diri, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh